Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Silvi Arianti. Kali ini kita akan membahas tentang teori asal-usul kehidupan. Maka jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, karena akan ada materi menarik dan soal-soal lainnya yang akan kita bahas. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang macam-macam teori asal-usul kehidupan. 1. Teori abiogenesis. 2. Teori biogenesis. 3. Teori kosmozoan. 4. Teori penciptaan khusus. 5. Teori katastropisme. 6. Teori evolusi kimia dan biologi. Masih banyak teori yang lainnya, tapi kita fokus ke materi teori tentang yang ada di gambar. Kita mulai dari yang pertama. 1. Teori abiogenesis, disebut juga dengan generatio spontanea. Pencetusnya Aristoteles, Plato, dan lain-lain, yaitu makhluk hidup berasal dari benda mati. Yang kedua, teori biogenesis. Francisco Redi, Lazzaro Spallanzani, Louis Pasteur menyatakan makhluk hidup berasal dari makhluk hidup sebelumnya. 3. Teori kosmozoan. Pencetus Helmholtz, Richter, dan Arrhenius menyatakan spora atau biji berpindah dari alam semesta ke bumi. Yang keempat, teori penciptaan khusus. Pencetus Carolus Linnaeus dan kawan-kawan menyatakan makhluk hidup diciptakan oleh kekuatan supranatural. 5. Teori katastrofisme. Pencetusnya Cuvier menyatakan bumi mengalami bencana, kehidupan baru muncul dari materi anorganik. Selanjutnya, teori evolusi kimia dan biologi. Pencetusnya Urey, Miller, Oparin, yaitu makhluk hidup berasal dari reaksi hidrokarbon. Yang pertama kita akan bahas tentang teori abiogenesis, menyatakan bahwa makhluk hidup berasal dari benda mati. Jadi di sini kalian bisa lihat A itu artinya tidak, bio itu hidup, berarti tidak hidup atau benda mati. Beberapa pencetusnya yaitu Aristoteles, Anthony van Leeuwenhoek, John T. Needham. Aristoteles mengatakan bahwa cacing berasal dari lumpur, lalat dari bahan-bahan yang membusuk. Anthony van Leeuwenhoek merupakan penemu mikroskop cahaya. Dia meneliti makhluk renik dari jerami yang direndam dan menyatakan bahwa makhluk yang ada itu berasal dari jerami. Selanjutnya John T. Needham mencoba pada air kaldu dalam kondisi terbuka. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang teori biogenesis yang menyatakan bahwa makhluk hidup berasal dari makhluk hidup sebelumnya. Ya, tadi ada A, sekarang tidak ada A. Jadi biogenesis artinya bio adalah hidup. Pencetusnya adalah Francisco Redi, Lazzaro Spallanzani, dan Louis Pasteur. Francisco Redi melakukan percobaan daging yang dimasukkan ke 3 botol. Lazzaro Spallanzani melakukan percobaan pada air kaldu yang dipanaskan di dalam labu. Louis Pasteur melakukan percobaan kaldu yang dipanaskan pada labu leher angsa. Berdasarkan ketiga teori di atas, maka tercetuslah 3 komponen. Yang pertama, omne vivum ex ovo, yaitu makhluk hidup berasal dari telur. Omne ovum ex vivo, telur berasal dari makhluk hidup. Omne vivum ex vivo, makhluk hidup berasal dari makhluk hidup sebelumnya. Di sini ovo atau ovum itu adalah telur, sedangkan vivum atau vivo itu adalah makhluk hidup. Percobaan Francisco Redi, dia melakukan percobaan daging yang dimasukkan ke 3 botol. Percobaan pertama, daging dimasukkan ke dalam toples yang terbuka. Percobaan kedua, daging dimasukkan ke toples yang tertutup rapat. Dan percobaan ketiga, daging dimasukkan ke toples yang tertutup dengan kain kasar. Setelah beberapa hari, pada toples yang pertama terdapat ulat di permukaan daging.
dan sekelilingnya ada lalat. Yang kedua yaitu toples yang tertutup rapat, ulat tidak ada di permukaan daging. Sedangkan toples yang ketiga yang tertutup dengan kain kasa, ulat ada di permukaan kain kasa yang di sekitarnya ada lalat. Kesimpulan dari percobaan Francesco Redi, ulat bukan berasal dari daging, tapi berasal dari telur lalat yang masuk dan menetas dalam daging. Selanjutnya percobaan oleh Lazzaro Spallanzani melakukan percobaan kaldu dalam labu yang dipanaskan. Dari percobaan Lazzaro Spallanzani, dia membakar labu pertama dan kedua dengan api. Yang pertama labunya tidak ditutup, labu yang kedua itu ditutup. Nah, setelah beberapa hari didinginkan dan terdapat pada labu pertama air kaldu yang keruh karena ada mikrobanya. Sedangkan pada labu yang kedua itu yang ditutup tidak ada mikrobanya atau tidak keruh. Sehingga kesimpulan dari percobaan Lazzaro Spallanzani, air kaldu yang ada di dalam labu yang terbuka menjadi keruh atau terdapat mikroba. Selanjutnya percobaan Louis Pasteur. Dia melakukan percobaan pada labu leher angsa dengan kaldu yang dipanaskan. Labu yang pertama dipanaskan, lalu didinginkan dalam beberapa hari. Tidak ada bakteri atau airnya tidak keruh. Labu yang kedua itu dipanaskan, lalu leher labu dipotong dan beberapa hari kemudian terdapat bakteri atau air kaldunya keruh. Dan labu yang ketiga juga dipanaskan, lalu labu dimiringkan untuk beberapa hari, terdapat bakteri atau air kaldunya keruh. Percobaan ini disimpulkan bahwa bakteri atau mikroba berasal dari udara. Selanjutnya, setelah kita bahas tentang teori abiogenesis dan biogenesis, kita akan membahas teori evolusi kimia dan biologi atau biokimia. Yang pertama, teori evolusi kimia dicetus oleh Harold Urey dan Stanley Miller. Yang kedua, teori evolusi biologi dicetuskan oleh Alexander L. Oparin. Pertama, kita akan membahas pernyataan dari Harold Urey bahwa zat-zat anorganik berupa gas metana atau CH4, amonia atau NH3, hidrogen atau H2, dan uap air atau H2O itu membentuk zat-zat organik berupa asam amino, asam nukleat, dan lain-lain yang dipengaruhi oleh petir dan sinar kosmis. Ada 4 tahapan. Yang pertama, molekul metana, amonia, hidrogen, dan uap air tersedia banyak di atmosfer. 2. Energi yang diperoleh dari aliran listrik halilintar dan radiasi sinar kosmos menyebabkan zat bereaksi membentuk molekul yang lebih besar. Yang ketiga, terbentuk zat hidup yang paling sederhana yang memiliki susunan kimia. Dan yang keempat, zat hidup yang terbentuk berkembang dalam waktu jutaan tahun menjadi organisme yang lebih kompleks. Selanjutnya, Stanley Miller, dia melakukan percobaan berdasarkan yang dinyatakan oleh Harold Urey. Dia membuat tabung percobaan dengan cara memasukkan uap air, metana, amonia, gas hidrogen ke dalam tabung percobaan yang dipanasi dan dilucuti listrik bertegangan tinggi sekitar 75.000 volt. Reaksi tersebut membentuk zat baru. Selanjutnya didinginkan dan dianalisis, maka terbentuklah zat organik sederhana seperti asam amino, gula, dan sebagainya. Ini adalah bentuk percobaan Stanley Miller di mana gas-gas tadi dimasukkan ke dalam dari keran, ya. Selanjutnya ada air yang mendidih, ada uap air. Nah, lalu ada elektroda untuk memasukkan voltmeter listrik sekitar 75.000 volt. Setelah percobaan tersebut lalu didinginkan dan dianalisis yang ada pada keran untuk testing sampel, ditemukan senyawa sederhana berupa asam amino, gula, asam nukleat, dan sebagainya. Selanjutnya, teori evolusi biokimia
dinyatakan oleh Alexander L. Oparin. Beliau menyatakan bahwa awalnya atmosfer bumi purba terdiri atas metana, amonia, air, dan hidrogen. Dengan adanya petir dan sinar kosmis membentuk molekul organik sederhana. Lalu terakumulasi di cekungan perairan menjadi primordial soup, yaitu seperti campuran materi di lautan yang panas. Selanjutnya, primordial soup membentuk monomer. Berbagai monomer membentuk polimer organik, lalu membentuk protobion. Protobion itu merupakan bentuk awal sel purba hidup yang mampu bereproduksi, metabolisme, menerima rangsang, dan sebagainya, yang menunjukkan ciri-ciri makhluk hidup. Selanjutnya, protobiom membentuk sel prokariot purba. Demikian penjelasan mengenai teori asal-usul makhluk hidup. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan share ya. Semoga video ini berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.